Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di parameter kimia air. Hari ini adalah nitrogen. Jadi nitrogen ini di dalam badan perairan itu bisa berupa menjadi dua, yaitu nitrogen organik dan nitrogen anorganik. Untuk nitrogen organik sendiri, ini adalah hasil perombakan protein, asam amino, dan urea. Kemudian untuk nitrogen anorganik, ini berasal dari amonia NH3, amonium NH4, kemudian nitrit NO2, nitrat NO3, dan gas alam N2. Nah, dalam penentuan kadar nitrit atau NO2, biasanya kita menggunakan test kit untuk screening awal. Ini biasanya cukup simpel penggunaannya. Cara kerjanya yang pertama adalah mengambil 5 mili air sampel, kemudian memasukkan ke dalam botol sampel berukuran 100 mili, kemudian dimasukkan 1 sendok bubuk NO2 ke dalam botol sampel, kemudian kita homogenkan air sampel dengan bubuk NO2 dengan cara perlahan sampai keduanya tercampur dengan sempurna. Nah, langkah berikutnya adalah menunggu hingga kurang lebih 5 menit sesuai dengan instruksi yang ada di dalam panduan penggunaan test kit. Ya. Nah, kemudian mencocokkan warna botol sampel dengan indikator warna yang berada di panduan test kit. Nah, di situ nanti akan keluar range angka kisaran pada warna indikator di buku panduan test kit. Jadi caranya cukup mudah. Nah, berikutnya ini adalah pengukuran kadar amonium atau NH3 dalam cairan. Prinsipnya adalah bila kadar NH3 yang terbentuk ya dari hasil pembongkaran protein yang terhenti di tengah jalan atau tidak sempurna, ya, sampai menghasilkan nitrat sebagai hasil akhir. Nah, dasar untuk pengukuran NH3 ini adalah air yang dioksidasi dengan oksidan, sehingga senyawa nitrogen yang terkandung di dalam protein atau bahan organik yang tersedia ini dihancurkan menjadi bentuk NH3. Nah, amonia inilah yang nanti menentukan berapa kadar yang terkandung di dalam badan cairan. Nah, pengukuran kadar amonia sendiri NH3 dalam cairan ini juga cukup simpel dengan menggunakan test kit, ya. Pertama adalah mengambil 5 mili air sampel, kemudian dimasukkan di botol sampel berukuran 100 mili. Nah, kemudian ini ada beberapa reagen. Reagen 1 diteteskan sebanyak 6 tetes lalu dihomogenkan, reagen 2 juga sama 6 tetes, kemudian reagen 3 juga 3 tetes. Kemudian ditunggu selama 5 menit sampai terjadi perubahan warna. Nah, setelah terjadi perubahan warna, kemudian kita bisa melihat disamakan antara warna yang berada di botol sampel dengan warna indikator yang berada di panduan test kit. Nah, kemudian kita bisa mencatat, setelah mencocokkan warna, kita bisa mencatat range nilai yang terkandung amonia di dalam badan cairan tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan lihat di video setelah penjelasan ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat ukur parameter kimia, yaitu amonium dan amonia. Ini adalah wadah dari alatnya, bisa dilihat. Selanjutnya saya akan mengeluarkan isi dari alat ini. Alat ini terdiri dari 1 buah botol sampel seperti ini. Selanjutnya ada 3 buah reagen. Di masing-masing reagen terdapat penomoran, yaitu dari reagen 1, reagen 2, serta reagen ketiga. Selanjutnya terdapat kertas petunjuk penggunaan dan juga parameter untuk nilai dari amonium dan amonia. Tersedia dalam berbagai bahasa. Pastikan saat Anda menggunakan test kit, Anda berada di bawah cahaya yang terang untuk dapat membedakan warna dari indikator yang terdapat di buku petunjuk. Sebelum itu kita membutuhkan sebuah sampel air yang digunakan pada peragaan kali ini adalah air laut, di mana pada buku petunjuk untuk air laut sendiri membutuhkan sebanyak 5 ml. Di sini terdapat
bar yang menunjukkan volume dari sampel yang kita gunakan. Kita tuang sampai 5 ml. Gunakan meniskus bawah saat mengecek volume. Kita sudah mendapatkan larutan dengan volume 5 ml. Selanjutnya adalah memasukkan reagen pertama. Sebanyak 6 tetes. Empat, 5, 6. Setelah itu homogenasikan. Setelah yakin telah terhomogenasi, kita bisa melanjutkan ke reagen kedua. Jangan lupa untuk menutup reagen terlebih dahulu. Untuk reagen kedua juga sama, menggunakan 6 tetes. Dua, 3, 4, 5, 6. Tutup reagen, lalu homogenasikan dengan diputar-putar seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan ke reagen ketiga. Reagen ketiga juga membutuhkan 6 tetes. 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu homogenasikan kembali hingga terjadi perubahan warna. Setelah yakin terhomogenasi, tunggu selama 5 menit sampai terjadi perubahan warna. Sudah bisa dilihat terjadi perubahan warna. Setelah terjadi perubahan warna seperti ini, kita bisa mencocokkannya dengan menaruh botol sampel di atas indikator warna. Kita mencari warna yang sesuai dengan yang ada di botol sampel. Pada pengukuran kali ini, yang paling cocok adalah warna hijau yang ada di tengah ini. Lalu kita melihat nilai dari indikator tersebut terdapat di kertas petunjuk. Karena tadi berada di warna hijau yang di tengah, hasil yang kita dapatkan adalah untuk amonium sebesar 1 mg per liter. Setelah itu untuk mengetahui amonia, kita melihat tabel yang tertera di kertas petunjuk ini. Dengan cara, sebelumnya kita harus mengetahui pH dari sampel kita tersebut. Setelah diketahui, pH dari sampel kita adalah sebesar 8. Maka kita mencocokkan nilai amonium dengan pH. Karena tadi kita mendapatkan nilai amonium sebesar 1 mg per liter dan pH 8, maka untuk amonianya adalah 0,05 mg per liter. Setelah menggunakan alat, jangan lupa untuk membersihkan botol sampel dan mengembalikan alat kembali ke wadahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.